Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat file HTML. Apa sajakah alat yang dibutuhkan? Yang pertama adalah browser dan yang kedua adalah kode editor. Dengan browser dan kode editor saja teman-teman sudah bisa membuat file HTML. Untuk browser, teman-teman bisa memanfaatkan browser yang sudah ada seperti Google Chrome, Firefox, Edge, ataupun Safari. Tapi untuk tutorial kali ini kami akan lebih banyak memakai Google Chrome. Kemudian untuk kode editor, teman-teman bisa juga memakai bawaan dari sistem operasinya masing-masing. Misalkan di Windows sudah ada Notepad, di macOS ada TextEdit, dan di Linux ada Nano. Tapi untuk tutorial ini saya akan menggunakan Visual Studio Code karena tool ini sangat powerful, bisa dipakai untuk bahasa pemrograman apapun dan juga kita bisa melihat hasilnya tanpa harus refresh page. Langsung saja kita menuju halaman Visual Studio. Teman-teman bisa mencari di Google dengan kata kunci Visual Studio. Kemudian di halaman teratas teman-teman bisa klik Visual Studio-nya. Kemudian di bagian sini ada dua bagian, ada Visual Studio yang sebelah kiri dan ada Visual Studio yang sebelah kanan. Pastikan teman-teman memakai yang sebelah kanan. Kemudian pada tombol download, teman-teman sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman pakai. Karena saya memakai macOS, maka saya memilih macOS. Kemudian kita akan langsung mendownload aplikasinya. Silakan teman-teman pilih folder yang diinginkan. Kemudian kita akan menunggu downloadannya hingga selesai. File downloadnya sudah tersedia, tinggal kita double klik untuk membukanya. Dan jika membutuhkan instalasi, install Visual Studio seperti layaknya menginstal aplikasi pada umumnya. Kalau sudah, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa membuat file baru dengan cara mengklik new file. Kemudian teman-teman bisa ketikkan misalkan ini website pertama saya. Kemudian jangan lupa disimpan. Nah, ketika disimpan, teman-teman bisa menyimpan di folder mana saja yang teman-teman inginkan. Misalkan saya di download, kemudian di belajar HTML, kemudian namanya saya ubah menjadi ini web pageku. Dan jangan lupa ekstensi HTML. Jadi di akhirnya harus ada .html yang menandakan bahwa ini adalah file HTML. Ketika kita klik simpan, save, kemudian kita buka di Windows Explorer atau di saya di Finder, kemudian di belajar HTML tadi, kemudian kita buka file ini, maka secara otomatis browser kita sudah mengenali bahwa ini adalah file HTML. Ini website pertama saya. Selamat, Anda sudah bisa membuat web page pertama Anda. Kita lanjutkan, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian saya akan menambahkan beberapa paragraf agar kita bisa berlatih lebih banyak tentang HTML. Kemudian saya simpan dan kembali lagi ke browser. Ketika kita refresh, maka tampilannya seperti ini. Kenapa tampilannya seperti ini? Karena website kita belum mendapatkan elemen untuk menstrukturkan kode HTML. Itulah kenapa disebut Hypertext Markup Language, karena dia butuh struktur penandaan. Penandaan ini disebut dengan markup. Tandanya seperti apa? Ada banyak tanda atau kita sebut dengan elemen. Misalkan untuk judul, ada judul dengan tanda H1 sampai dengan H6. Nah, H1 artinya judulnya paling besar. Kemudian H2 berarti lebih kecilnya lagi, H3 lebih kecilnya lagi, H4 lebih kecil lagi, dan H5 lebih kecil lagi. Kalau kita refresh,
Nah, ini ada judul H1 tadi, kemudian H2, H3, H4, dan ini yang disebut dengan judul. Kita coba praktekkan di website kita. Saya akan membuat judul saya. Ini website pertama saya. Berarti di sini H1 sampai sini ya. Nah, berarti harus ada penutupnya. Kalau nggak ditutup, maka semuanya akan jadi H1. Ketika kita refresh, nah ini website pertama saya. Kemudian yang sebelah sini, selamat datang di website pertama saya, akan saya tandai sebagai heading 2 atau judul kedua. Berarti H2, kemudian ditutup sampai sini menjadi H2 lagi. Untuk penutupnya coba teman-teman lihat, jadi mirip dengan elemen awalnya, cuman di sini ada garis miringnya. Seperti itu. Kemudian kita reload lagi. Nah, ini sudah jadi judul yang kedua. Kemudian yang ini kita akan jadikan sebagai judul ketiga. Sampai sini misalkan H3. Kita reload tentang website ini. Kemudian di sini juga sama juga H3 sampai sini. Kemudian di sini kemudian di sini di sini kemudian kita save, kemudian kita kembali ke sini dan beginilah hasilnya. Kemudian kita akan coba membuat kata ini menjadi bold atau lebih tebal. Bagaimana caranya? Kita kembali ke Visual Studio-nya, kemudian kita cari ini katanya, maka tambahkan elemen B, ditutup sampai dengan sini. Kemudian yang CSS juga, dan yang sebelah sini B, kemudian di sini ditutup. Oke, ketika di save, kemudian kita coba refresh kembali, maka kata-kata yang tadi kita tambahkan tag atau elemen B itu sekarang sudah menjadi huruf tebal. Misalkan saya tambahkan di sini fondasinya akan kita coba ubah menjadi garis bawah. Caranya adalah fondasi. Kita coba cari fondasinya yang ini. Tinggal tambahkan tag U, kemudian ditutup garis miring U juga. Kemudian simpan, kemudian kita reload, maka fondasinya sekarang sudah dalam bentuk garis bawah. Kemudian kita akan coba memiringkan tujuan. Maka tagnya adalah tag I atau elemen I untuk italic. Nah, kemudian tanda tutupnya di sebelah sini. Oke, kemudian simpan, refresh, maka tujuannya menjadi huruf italic atau miring. Kemudian di sini ada list. Untuk list kita pakai yang namanya OL ataupun UL. OL singkatan dari order list. Kemudian ditutup dengan OL juga.
Kemudian tiap-tiap kalimatnya kita kurungkan dengan li. Misalkan yang ini HTML sampai sini, kemudian li lagi untuk nambahin anaknya. Dan yang terakhir yang JavaScript ini tambahin juga li-nya. Oke, kita refresh. Nah, sekarang dia sudah dalam bentuk list. Kalau mau listnya bukan 1, 2, 3 tapi bintang misalkan. Kalau ini OL artinya order list, kalau yang ini UL. Garis miring UL. Kemudian anaknya kita kasih li sampai sini. li. Kemudian yang kedua li juga sampai dengan sampai sini. Kemudian li di sini sampai dengan sini. Kemudian simpan, kita reload, maka tampilan listnya berupa titik-titik-titik ini. Sedangkan 1, 2, 3 nya itu dari teks. Kalau kita hapus teksnya, jadilah seperti itu. Nah, teman-teman jangan khawatir dengan tag-tag ini, kita akan bahas lebih lanjut. Intinya di sini saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya HTML ini adalah hypertext markup. Markup itu artinya penanda. Jadi kita harus ada penanda-penandanya. Untuk tanda judul paling gede disebut H1, kemudian tanda untuk bold B, kemudian untuk tanda garis bawah disebut U, kemudian tanda italic adalah I, ini OL dan ini UL dan lain sebagainya. Itu akan kita pelajari lebih lanjut ke depannya. Ya, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar dan saya yakin PNS bisa coding.